Om Swastiastu, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Agus, guru matematika di SMA Negeri 2 Menuju. Hari ini kita akan mempelajari materi jarak titik ke titik pada dimensi 3. Sehingga nanti kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jarak titik ke titik. Baik, langsung saja kita simak materinya. Misalnya, kalian sedang beroperasi kamar kalian ya, dan ingin memasang lampu di tengah seperti ini. Berapa panjang kabel yang dibutuhkan jika sambungan kabelnya ada di pojok kanan seperti ini? Nah, dengan konsep jarak yang akan kita pelajari, kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum belajar tentang jarak, saya akan mengajak kalian mengingat kembali apa itu titik, garis, dan bidang, juga kedudukannya pada dimensi 3. Nah, perhatikan di sini ada sebuah kubus ABCDEFGH yang disimbolkan dengan huruf kapital tersebut disebut dengan titik. Titik itu berdimensi 0 atau tidak memiliki ukuran. Apakah titik harus selalu di pojok seperti ini? Ya tidak. Misalnya kalian ingin membuat titik Q yang berada di antara titik B dan A, itu bisa. Atau titik P yang berada di luar garis seperti ini juga bisa. Ingat, titik selalu disimbolkan dengan huruf kapital ya. Sekarang garis. Perhatikan rusuk-rusuk yang ada pada kubus ini. Semua rusuk itu mewakili garis. Misalnya rusuk AB ini mewakili garis AB. Garis itu panjangnya tak hingga. Jadi rusuk AB ini dapat diperpanjang seperti ini. Sedangkan kalau memiliki panjang itu disebut dengan ruas garis. Misalnya ditanya panjang AB. Berarti yang dimaksud itu adalah ruas garis AB yang merupakan bagian dari garis AB yang dibatasi dari titik A sampai ke titik B. Jadi semua rusuk pada kubus ini itu melambangkan ruas garis. Sekarang bidang. Bidang itu masuk di dimensi 2, yang artinya dia memiliki panjang dan juga luas. Di sini yang termasuk bidang itu ABEF perseginya, juga CDGH, dan seterusnya ini termasuk bidang. Jadi kubus ini memiliki 6 bidang ya. Baik, setelah mengingat kembali tentang kedudukan di dimensi 3, kita akan mempelajari jarak dari titik ke titik. Misalkan dari kubus yang memiliki panjang rusuk X ini, kita akan menentukan jarak dari titik A ke titik C. Nah, yang ini. AC ini adalah diagonal bidang, jadi panjangnya pasti sama dengan diagonal bidang yang lain. BE juga diagonal bidang, dan AF juga diagonal bidang. Panjangnya itu pasti sama dengan AC. Sekarang untuk menentukan AC, kita perhatikan AB dan BC. Panjangnya X sudah diketahui sebelumnya. Sekarang perhatikan segitiga ABC yang ini, yang siku-siku di B. Nah, karena siku-siku di B, jadi untuk menentukan AC, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari di SMP dulu. Didapat AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB dan BC itu rusuk, sudah diketahui tadi. Jadi panjangnya sama, yaitu X. Jadi didapat AC sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat. X kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan 2X. Jadi AC sama dengan akar 2X. Kita keluarkan X kuadratnya dari akar. Dapat AC sama dengan X akar 2. Nah, kita dapat panjang AC X akar 2, yang berarti panjang diagonal bidang di kubus ini juga X akar 2. Jadi jika kita ganti panjang rusuknya itu dengan 6, panjang diagonal bidangnya akan menjadi 6 akar 2. Ini berlaku di semua kubus, bukan hanya di soal ini. Jadi panjang dari sebuah diagonal bidang dari sebuah kubus adalah rusuk akar 2. Kita masuk ke penerapan berikutnya. Misalkan dari kubus yang tadi ini, kita diminta menentukan jarak dari titik B ke titik H. Nah, BH ini juga merupakan diagonal.
tapi bukan diagonal bidang. BH adalah diagonal yang tembus di dalam kubus, atau disebut juga dengan diagonal ruang. Semua diagonal ruang dalam kubus itu panjangnya sama. Nah, sekarang untuk menentukan BH, kita perhatikan BD. BD ini adalah diagonal bidang. Tadi sudah kita tentukan panjangnya itu adalah X akar 2. Sekarang perhatikan segitiga BDH. BDH ini siku-siku di D. Jadi untuk menentukan BH, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras seperti sebelumnya. Didapat BH sama dengan akar BD kuadrat ditambah DH kuadrat. BD itu sama dengan X akar 2 dan DH itu X. Jadi didapat BH sama dengan akar X akar 2 kuadrat tambah X kuadrat. X kita kuadratkan didapat X kuadrat. Akar 2 kita kuadratkan didapat 2. Jadi kita dapat BH sama dengan akar 2x kuadrat tambah x kuadrat. 2x kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Kita dapat BH sama dengan akar 3x kuadrat. Sama seperti sebelumnya, x kuadrat kita keluarkan dari akar. Jadi didapat BH sama dengan akar 3x. Mohon maaf, BH didapat x akar 3. Nah, BH inilah diagonal ruang. Jadi, nilai dari diagonal ruang atau panjang dari diagonal ruang dalam kubus itu adalah rusuk akar 3. Untuk penerapan yang terakhir, kita akan menyelesaikan masalah yang ada di awal tadi. Kita tuliskan dalam bentuk soal terlebih dahulu. Tentukan panjang kabel yang dibutuhkan untuk memasang lampu di bagian tengah pelafon kamar Chandra. Jika diketahui sambungan kabel dari luar berada di pojok kiri dan kamar Chandra berbentuk balok dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 6 meter. Kita gambar baloknya terlebih dahulu. Seperti ini, balok ABCDEFGH dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 6 meter. Plafon itu berada di bagian atas, jadi yang biru ini ya, persegi panjang EFGH. Dan lampu kita misalkan dengan titik P berada di tengah plafon. Jadi titik P harus berada di tengah persegi panjang EFGH. Untuk membuat P berada di tengah persegi panjang EFGH, kita akan menggunakan bantuan dari diagonal bidang. Kita buat diagonal bidang EG. Dan P harus berada di tengah EG untuk membuat P itu berada di tengah persegi panjang EFGH. Sekarang perhatikan segitiga EFG yang kuning ini. EFG ini siku-siku di F dan P berada di tengah EG. Karena P berada di tengah EG, jadi EP itu sama dengan PG. Dapat kita tulis seperti ini. EP sama dengan PG sama dengan setengah EG. Jadi untuk menentukan EP, kita cari EG-nya terlebih dahulu. Kita gunakan Pythagoras seperti sebelumnya. EG sama dengan akar EF kuadrat tambah PG kuadrat. EF itu 4 dan PG itu 3. Jadi kita dapat EG sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 9. Sama dengan akar 25. Kita dapat EG sama dengan 5. Sekarang EP. EP sama dengan setengah EG. Jadi EP sama dengan setengah kali 5, yaitu 2,5. Nah, jadi panjang kabel yang dibutuhkan untuk memasang lampu adalah 2,5 meter. Dapat dimengerti? Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.